bagaimana mungkin orang yang sudah kena kartu merah tiba-tiba kartu merahnya ditangguhkan supaya dia bisa bermain. Dan itu diizinkan oleh FIFA. Pemain cadangan itu bukan berarti dia kualitasnya lebih jelek loh. Oke. Tapi pemain cadangan ini disiapkan untuk jadi super sub, menjadi pembeda pada saat Oke. dia dimasukkan. Memiliki peran lain. Dan itu terbukti kan, setiap begitu super sub si siapa? Lautaro. Lautaro Martinez. ya kan? Dia selalu bisa jadi pembeda kan di beberapa kali pertandingan gitu. Di Piala Dunia yang ini itu terlalu terlihat. Karena Kalau mungkin telanjang. mainnya di Amerika ya, mau FIFA, mau UEFA ataupun apa itu tetap akan ada pengaruh politik. Kembali lagi di Bangku Cadangan Podcast, bacotan dari pinggir lapangan. Ya, Piala Dunia sudah berakhir. Semoga jam tidur teman-teman sudah kembali normal. Dan walaupun kehilangan hiburan. Kali ini gue, maaf juga sih sebelumnya karena gue belum sempat bahas Piala Dunia di akhir kisahnya. Baru sempat kali ini. Dan kali ini gue mau bahasnya langsung sama Bu Erika Agustina. Thank you, Bu. Halo. Thank you deh, Bu. Thank you sama-sama. Manggilnya Bunda kali ya, enak ya? Bunda aja. Bunda Erika. Biasanya mereka manggilnya Bunda sih. Thank you Bunda udah datang. Piala Dunia ini udah berakhir, tapi kayaknya kegaduhan di masing-masing pendukungnya masih ada lah, masih bersisa ya. Masih bersisa. Fans-fans bola ini kayak masih walaupun finalnya gue bisa bilang ini ya, apa ya? Anti klimaks kayaknya. Anti klimaks. Agak anti klimaks. Atau final terburuk. Bisa banyak yang bilang final terburuk, tapi kalau gue bilang anti klimaks lah. Dengan 0 on target, shot on targetnya. Gimana Bunda ngeliatnya final ini ternyata tidak, apalagi kita baru dari 2022 yang sangat menghibur ya buat penonton. Gimana Bunda ngeliatnya, menikmatikah final kemarin? Gini, ini gue mau ngomongin Argentina, lu pakai baju Argentina ntar kita di ini. Gini, aku ngomong dari sudut pandang yang objektif ya, karena sebenarnya gue di Piala Dunia ini nggak punya nggak punya tim favorit. Hanya saja aku mendukung siapa yang aku prediksi menang. Kebetulan final kemarin aku memprediksi Spanyol ya, yang keluar jadi juara. Bukan karena aku fans Spanyol atau fans pemain Spanyol, bukan. Atau aku benci sama Argentina, tidak. Tapi memang secara performa Spanyol sepanjang Piala Dunia ini menurutku adalah salah satu tim yang paling konsisten. Kenapa? Karena dia punya keseimbangan kekuatan antar lininya, baik dari lini belakang, lini tengah maupun lini depan, sehingga mereka bisa bermain secara kolektif dan sistem organisasi permainannya sangat rapi. Itu yang aku lihat. Kan pada saat sampai dengan final, mereka itu hanya baru kebobolan 1 loh, waktu lawan Belgia, ya kan? Nah sementara Argentina, kita lihat setelah masuk, kita singkirkan fase grup, ya kan? Begitu masuk di 32 besar, itu dia mulai terseok-seok gitu, ya kan? Begitu lawan Cape Verde, setelah lawan Cape Verde juga harus perpanjangan waktu. Kita bukan merendahkan Cape Verde, tapi biar bagaimanapun secara experience dia di Piala Dunia, Cape Verde kan debutan. Dan Argentina datang sebagai juara bertahan. Datang sebagai juara bertahan. Betul. Ya kan gitu loh. Yang Cape Verde itu waktu belum masuk ke Piala Dunia dan dia belum bisa menahan Spain, kita sama sekali nggak tahu siapa nama pemainnya, siapa di mana letak negara itu gitu kan istilahnya. Tapi dia dengan sangat mengejutkan bisa mengimbangi Argentina, ya kan, bahkan main sampai perpanjangan waktu. Lalu kemudian lolos dari lubang jarum ya. Kemudian dia masuk ke lawan Mesir. Iya, benar lawan Mesir. Ya kan? Begitu lawan Mesir selalu ketinggalan, hampir kalah juga. Ya, ketinggalan duluan 2-0. Memang benar dia bisa comeback. Itu kelebihan dari dari tim Argentina, bahwa mereka punya mental bertanding yang hebat, yang luar biasa. Ibarat kata kalau kata orang sekarang tuh mental juara lah. Betul. Ya. Ketemu lagi Swiss. Juga hampir
Ketinggalan dulu juga ya? Enggak. Nggak ya? Swiss dia unggul lalu disamakan, disamakan. tapi kan terus extra time. Iya, main 120 menit. Main 120 menit. Ya kan? Jadi sampai akhirnya ketemu Inggris. Ketinggalan Begitu lagi. juga. Ya kan, ketinggalan lalu comeback. Tapi kan dengan seperti itu, orang bilang bahwa oh iya hebat mental juara. Kalau aku tidak gitu melihatnya. Aku melihatnya bahwa ada masalah di lini belakangnya mereka. Kenapa mereka selalu ketinggalan duluan? Aku cuma bilang gini, oke, untuk level mungkin untuk ketemu ketemu Mesir, ketemu Cape Verde yang mungkin secara mental bertandingnya tidak terlalu kuat gitu ya. Lalu kemudian organisasi timnya juga bukan yang terlalu rapi. Iya. Mungkin dia bisa seperti itu. Tapi nanti di final begitu ketemu Spanyol, kita sudah lihat Spanyol main lawan Prancis yang kita tahu bahwa Prancis itu 3 lini serangnya itu kan mengerikan. Nah, monster orang bilang kan. Tapi dia bisa tutup ruang 3-3-nya nggak bisa gerak. Ini maksudnya tadi memang kalau Bunda bilang artinya Argentina melangkah dengan tidak efektif. Maksudnya ini kan dia tidak kedalaman skuadnya sebenarnya nggak terlalu dalam. Pelapis-pelapisnya kita bisa lihat di final kan sebenarnya dia begitu diganti banyak ketimpangan lah pemain itu di beberapa lininya. Ketika dia bermain 120 menit, dia menghabiskan stamina yang banyak dengan jumlah pertandingan yang bertambah di periode 26 kan artinya tidak efektif untuk mengunci perjalanan itu. Sementara Spanyol kita lihat walaupun dia bertemu tim-tim besar yang memang kalau memang dari segi baga kan lebih berat di jalur Spanyol ya karena lebih besar negaranya ya. Tapi dia bisa menjaga stamina itu sampai ke final. Scaloni itu kan dia selalu punya opsi. Betul. Sampai pada saat dia lawan Inggris. Betul. Oke. Dia jadi gini, kalau buat aku ya, pemain cadangan itu bukan berarti dia kualitasnya lebih jelek loh. Oke. Tapi pemain cadangan ini disiapkan untuk jadi super sub, menjadi pembeda pada saat dia dimasukkan. Memiliki peran lain. Dan itu terbukti kan, setiap begitu super sub siapa? Lautaro Martinez, ya kan, dia selalu bisa jadi pembeda kan di beberapa kali pertandingan gitu. Jadi bukan berarti sebenarnya menurutku kedalaman skuadnya si Argentina nggak seburuk itu juga sebenarnya. Hanya saja menurutku pada saat dia di partai final ya lawan Spanyol, selama ini kan dia bermain dengan cywar. Iya. Oke. Untuk apa? Merusak konsentrasi lawan, merusak fokus lawan sehingga ritme permainannya juga rusak. Tapi apakah itu boleh? Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Itu di dalam sepak bola kan selain teknikal juga ada kita bicara psikologis, bicara mental. Betul. Nah, kebetulan dia ketemu dengan beberapa lawan-lawan ini ya yang bisa mereka lakukan itu dan berhasil. Iya kan? Dan di Spanyol terlihat waktu lawan Inggris dari begitu fluid menit pertama ditiup udah main intensitasnya langsung tinggi kan gitu. Jadi di Spanyol sepertinya tidak ampuh karena justru Spanyol justru bisa mengontrol pertandingan. Nah, begitu kalau lawan Inggris nih sedikit ya. Begitu lawan Inggris itu menurut aku benar-benar blundernya Tuchel sih. Ya, itu memang ada perubahan taktik tiba-tiba jadi berubah semuanya. Itu udah kita nggak ini lagi. Tapi begitu lawan Spanyol, aku bilang gila sih. Memang dia unggul segala-galanya kalau waktu lawan Argentina. Kan yang dilakukan sama dia adalah dia tidak pressing man to man Messi loh. Tapi dia menutup ruang passing dari lapangan tengahnya, lini tengahnya Argentina ke Messi. Itu yang ditutup dan itu berhasil. Aku memprediksi bahwa siapa yang menang di lapangan tengah, di lini tengah, itu pasti akan memenangkan pertandingan ini. Jadi lini tengahnya Spanyol itu terutama Rodri ya, Rodri, terus ada Fabian Ruiz sama Rodri, lalu depannya ada Dani Olmo dan sebagainya ya. Itu berhasil untuk menutup ruang pemain-pemain Argentina untuk bisa melakukan penetrasi ke depan. Baik. Gitu loh. Ya, jadi pada saat yang cywar-nya juga tidak berhasil. Malah ujung-ujungnya belakangan akhirnya malah pemain mereka sendiri yang kepancing gitu kan. Jadi mainnya sudah panik karena di babak pertama benar-benar 0 shot. Betul. Bukan 0 shot on target, 0 shot. Off target pun tidak ada. Off target pun tidak ada. Oke, saya dari sini saya mau masuk ke pintu masuknya ke Argentina dan Lionel Messi. Sebenarnya di akhir pertandingan kita bisa melihat satu keributan sebenarnya yang terjadi. Lionel Messi juga lebih memilih terpuruk dalam kesedihan, terlarut dia dalam kesedihan sampai akhirnya
apa sih saya bilang diangkat oleh Yamal kalau saya. Nah di sini saya berusaha melihat dan berbagai macam isu yang hari ini muncul di media sosial kita lihat ternyata ada informasinya, saya bukan informasi sih, ada video yang beredar ruang gantinya sebenarnya memanas sebelum pertandingan. Apa yang terjadi sebenarnya Bunda melihat bagaimana sebenarnya Lionel Messi sebagai seorang kapten melihat memimpin Argentina ini sepertinya kan kalau orang ngomong Argentina adalah bermain untuk Messi, tapi ternyata ketika keributan sebagai kapten pun dia seperti hilang, nggak membantu teman-temannya menengahi sebagai seorang kapten. Dan Argentina juga hari ini kan yang pembahasannya viral juga Bunda, membelakangi ketika Spanyol mau ngangkat trofi. Hanya ada satu si pemain Palmeiras ya, saya lupa. Gimana Bunda ngelihatnya Lionel Messi dan Argentina ini? Jadi gini, kan pertama kita bahas dulu masalah Messi ya, yang kita lihat terpuruk sehingga dia sendiri tidak seolah-olah tidak memisahkan atau tidak membantu teman-temannya untuk supaya jangan terjadi keributan yang berlanjut. Tapi mungkin gini Mas, aku melihat ya itu kan sebenarnya sama lah case-nya kayak waktu Ronaldo kalah, waktu Neymar kalah, dan mereka tahu bahwa itu adalah akhir perjalanan mereka di Piala Dunia ya. Mungkin dia masih berasa seperti yang kehilangan itu kan bukan masalah dia nggak bisa main Piala Dunianya lagi, tapi bagaimana mereka kehilangan atensi dari penonton ya kan, dari fansnya, kemudian akan kehilangan vibes dari Piala Dunia itu sendiri. Itu kan yang sebenarnya mereka sedih ya, karena mereka sudah menjalankan ini 6 edisi loh. Ya, 24 tahun. Ya, 24 tahun. Ini bukan waktu yang singkat gitu untuk seorang yang mau pensiun gitu kan. Jadi aku rasa dia juga mungkin ada faktor itu. Yang kedua, mungkin faktor kelelahan juga Mas. Baik. Ya, gini ya, lu bayangin kita udah main 120 menit, ya kan. Gua udah capek, gua udah duduk, terus lu ribut. Lu ngapain? Kan gua nggak mungkin lo lari-lari lagi ke sana gitu istilahnya. Mungkin dia pikir udah deh pasti ada yang misahin. Gitu ya, mungkin ya. Ini kan sekali lagi kita sebenarnya nggak pernah tahu pasti apa yang terjadi, termasuk masalah di ruang ganti. Betul. Iya kan? Hanya lihat yang beredar di media sosial kan, ya. Gitu. Nah, kalau aku tuh memang dari dulu aku tidak mau terlalu membahas sesuatu yang sifatnya tuh masih spekulasi. Ya kan, sama halnya kayak dibilang bahwa timnya pemain-pemain Portugal itu tidak respect sama Ronaldo, atau misalnya dikatakan bahwa mereka tuh sudah males sebenarnya main sama Ronaldo gitu ya. Itu menurut aku itu spekulasi. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, gitu loh. Kadang-kadang kan kayak ngelihat Ronaldo marah di lapangan atau apa gitu kan, orang bilang ya egois, arogan apa, kan kita sebenarnya nggak tahu apa yang, entah dia marah. Kadang-kadang satu tim itu ada dua Mas, ada tipikal pemimpin atau leader yang kalau kalah, timnya kalah, ya udah nice try, nanti coba lagi deh gitu kan. Gitu doang. Ya, tapi ada tipikal leader yang pada saat kalah dia bisa marah, dia bisa mengingatkan, dia bisa tegur, dia berani minta bola dan sebagainya misalnya gitu ya. Minta bola itu pada saat bermain lah. Tapi ada tipikal pemimpin yang seperti ini di lapangan. Kenapa? Karena memang mungkin timnya butuh diginiin gitu. Dia yang tahu timnya kan gitu loh. Tapi kan penonton melihatnya arogan, nggak ini. Tapi Bunda, kalau saya tertarik ya membandingkan Lionel Messi akhir karirnya ini seperti Zidane sebenarnya di 2006. Kan sebenarnya Zidane juga punya karir gemilang. Di 2006 pun ingat saya Zidane sangat gemilang lah bermain. Tapi berakhir dia keluar kartu merah. Iya, tapi dia berakhir dengan tragis karena ada insiden dengan Marco Materazzi saat itu. Lionel Messi mungkin ceritanya tidak sama, tidak ada membuat tidak mendapatkan kartu merah, tidak diusir, tapi kok sepertinya ada ceritanya kemiripan ya akhir dari perjalanan seorang bintang ini ya, ngeliatnya Bunda. Tapi kalau Mas lihat ya, hampir semua bintang yang pensiun di 2026 ini hampir sama. Lihat aja Ronaldo kayak berasa feel lonely aja dia gitu. Iya. Neymar kan? pun gitu. Neymar kan juga begitu. Bahkan Kante tidak sama sekali dia dapat menit bermain loh. Iya kan? Seorang Kante. Tidak sama sekali tidak dapat menit bermain dia. Iya, banyak superstar, levelnya udah superstar loh mereka ini kan. Yang memang ya seperti ya benar-benar full lonely. Neymar juga menangis hanya
Ya menangis banget kalah sama Norwegia, dia bisa gak membantu timnya juga sama sekali kan Iya. akhirnya. Tapi gimana Bunda juga sekarang kita masuk ke Ronaldo juga nih, Ronaldo dan Messi. Sepertinya ini adalah end of era mereka. Tidak tahu walaupun belum announce sampai hari ini kita belum dengar mereka pensiun dari timnas. Bagaimana melihatnya? Apakah benar memang katakanlah Portugal tanpa Ronaldo katanya akan lebih baik ke karena mereka bintang-bintang lah. Lalu bagaimana ketergantungan Argentina juga dengan Messi akan hilang seperti ini, gimana Bunda ngeliatnya? Ya. Kita ke Portugal Ronaldo, dulu oke. ya. Oke. Jadi Portugal itu kan banyak orang atau pandit atau siapapun lah yang mengatakan bahwa Portugal tanpa Ronaldo pasti akan jauh lebih hebat atau jauh lebih baik. Oke. Lebih hebat lah bahkan dikatakan seperti itu. Aku tidak terlalu sepakat. Oke. Oke. Kalau Portugal selepas eranya Ronaldo, setelah pasca Ronaldo pensiun, itu bermain menjadi lebih kolektif, itu aku sepakat. Oke. Ya. Tapi belum tentu menjadi lebih hebat. Itu kan dua hal yang berbeda. Beda, itu beda. Bermain kolektif, yes. Tapi apakah pasti lebih hebat, itu butuh pembuktian. Nanti kita tunggu. Apakah mereka bisa membawa pulang piala Nation League lagi. trofi Nation League lagi dan Euro. Euro ya kan? Ini waktunya generasi mudanya Portugal membuktikan. Ya kan gitu loh. Jadi kenapa harus dibuktikan? Karena Ronaldo udah bawa itu bersama Portugal ya, bersama timnya yang lama ya. Dia sudah bawa itu. Dia sudah berhasil gitu loh. Juara Euro, Juara Nation Euro, League juara 2 kali. Nation League 2 kali ya kan gitu loh. Kalau kita bicara emang trofi adalah ukuran. Oke. Tapi kalau aku sih sebenarnya aku sih tidak melihat trofi itu buat aku bukan satu ukuran ya. Karena kalau kita bicara trofi kayak Piala Dunia, kita bicara apa namanya Euro. itu kan kita bicara tim ya. Iya. Gitu loh. Bicara tim, Tidak bicara pada negara personal bukan satu orang. Yes, bukan prestasi rekor individu Betul. gitu. Jadi ya buat aku sih bukan satu inilah ya gitu loh. Karena kan legacy dia bisa main 24 tahun rivalitasnya bersama Messi itu aja aku rasa 100 tahun ke depan aja belum tentu bisa ditemuin Ya, dan lagi. Ronaldo sudah hidup dari istilahnya hadir dari era Luis Figo. Iya. Tiba-tiba sekarang sampai John Neves dan Vitinha. Iya kan? Dia ada di situ kan Iya. sebenarnya. Nah, jadi gini Mas. Kalau kita bicara Portugal ya, dan Argentina, ini orang terfokus dengan siapakah yang akan menjadi pengganti sosoknya Ronaldo dan Messi. Kan lebih ke situ. Tapi sebenarnya lu mau cari kayak sampai kapanpun tidak akan pernah ini ketemu sosok kayak begini lagi berdua. Gitu loh. Ini tuh udah mereka ini udahlah levelnya tuh udah kita nggak perlu mencari itu dan tidak akan pernah bisa karena yang perlu dicari itu bukan sosok seperti Ronaldo atau Messi. Iya. Tapi bagaimana seorang Portugal itu punya leadership ya yang sama seperti Ronaldo. Punya mentalitas yang sama seperti Ronaldo. Bukan cuma untuk satu orang atau dua orang, harusnya tim ini harus punya itu gitu loh. Karena bicara apa namanya leadership, bicara aura. Ya, itu bukan yang datang tiba-tiba loh, bukan bawaan lahir itu. Itu kan hasil dari kerja keras dia, effortnya dia selama sekian tahun ya kan dia bermain yang membuat lawan itu kalau lihat nama dia di line up aja udah keder gitu. Itu aura. Nah, pertanyaannya adalah buat aku ini kembali ke Portugal. Buat aku Portugal itu permasalahannya bukan di talentanya. Oke. Ya, karena sampai sekarang mereka selalu nggak kehabisan talenta. Dari depan sampai belakang bagus. Iya kan? Ada Bruno Fernandes, tadi udah kita sebutkan. Ada Vitinha, ada João Neves, ada si Rafael, ada Nuno Ruben Mendes Dias, muncul. Nuno Mendes, dan Diogo Costa dan sebagainya. Ya, itu Diogo Costa itu salah satu kiper terbaik loh. Saat ini, iya. Ya kan gitu. Nah, tapi masalahnya mereka itu adalah menurutku ya, itu bicara mentality. Yang tidak mereka punya itu adalah keberanian mengambil resiko, Mas. Kita contoh gini, pada saat lawan Spanyol aja deh, nggak usah semua partai. Mereka itu main penguasaan bola. Dan mereka banyak menguasai bola.
Tapi permasalahannya mereka menguasai bola dengan gelandang yang kelas dunia seperti Bruno Fernandes, Vitinha, Raul Neves. Mereka hanya bermain di area sendiri. Iya. Tidak Ya masuk kan? sepertiga akhir lapangan. Ya? Tidak masuk sepertiga akhir lapangan. Kenapa? Pertanyaannya. Karena mereka tidak berani ngambil resiko. Mereka tidak berani ngambil resiko bakal kehilangan bola kalau mereka misalnya main vertikal. Ya kan? Atau mereka tidak berani mengambil resiko bahwa mereka disalahkan karena bolanya hilang. Atau disalahkan kalau tidak ngoper ke Ronaldo misalnya ya. Atau disalahkan kalau misalnya Portugal kalah. Jadi mentality itu yang berbahaya menurutku. Ya, karena kalau sudah bicara level Piala Dunia, level Euro Cup, itu kan bicaranya harus ada mental juara. Kalau mau juara, itu yang aku nggak lihat kemarin di timnya Portugal. Menurutku satu-satunya orang yang benar-benar kepengen jadi juara dunia itu cuman Ronaldo. Sorry nih ya, bukan karena aku fans ya. I'm not a big fan of Ronaldo or Messi, tapi Gua timnya Del Piero soalnya dulu. Kita geser coba sedikit ke Messi, Bu. Bagaimana yang lihat Argentina pun tanpa Messi? Saya nggak tahu apakah mungkin masih ada di turnamen atau di friendly match Messi akan masih bermain. Tapi bagaimana kemungkinan ke depan memang Argentina akan tanpa Messi kehadirannya? Nah, jadi kalau misalnya Argentina, aku malah sedikit nggak khawatir karena gini. Argentina itu dia punya identitas dalam bermain sepak bola, ya kan? Mereka punya kecepatan, mereka punya mental bertanding, lalu kemudian juga mereka bermain itu secara fisik gitu kan, itu mereka punya identitas itu, gitu loh. Tapi yang menurutku ya, Argentina itu harus sedikit memodernisasi dia punya permainan deh, kayaknya ya. Karena apa? Karena aku melihat mereka tuh main masih old fashion banget, ya, masih konservatif. Backnya gitu kan, mereka main masih konservatif. Tapi aku berharap bahwa Argentina sedikit mengevolusi cara bermainnya, tapi tidak boleh kehilangan identitasnya dia, gitu loh. Ya, kenapa? Yang dibutuhkan sama Argentina itu adalah bahwa mereka selepas Messi, mereka tidak punya gelandang kreatif kayak Messi. Ya, kita nggak perlu selevel. Belum kelihatan. Masih belum ya kan, teruji belum lah. Kelihatan, belum teruji lah, ya kan gitu loh. Nah, makanya nanti bagaimana mereka menghasilkan gelandang-gelandang kreatif seperti Messi. Betul. Itu kan, makanya kenapa begitu mereka ditutup ruang ruang bola ke Messi. Ruangnya Messi ditutup, aliran bola tidak sampai ke Messi, mereka mati juga. Karena pemain yang lain begitu ini ditutup, mereka tidak punya kreativitas. Bukan tidak punya semangat, bukan tidak punya skill ya, tapi nggak ada kreativitas. Jadi mereka main tuh terlalu old fashion gitu loh. Pada akhirnya mereka frustasi. Nah, itu yang masalah di Argentina. Banyak tim, banyak negara lah. Sebenarnya kita lihat struggling setelah dia kehilangan bintangnya. Brazil, Prancis pun lama sebenarnya dia bisa kembali lagi setelah kehilangan Zidane, Henry. Terus Jerman bahkan juga sampai sekarang masih struggling. Gimana cara dia bisa kembali setelah berjaya 2014? Apakah memang anti Argentina dan Portugal ini pun struggling juga, Bu, sebenarnya istilahnya mengembalikan kejayaan sepak bolanya ya? Jadi sebenarnya, Mas, kalau menurut aku ya, di tiap negara itu akan mengalami yang namanya fase transisi regenerasi, ya. Jadi kayak Jerman kan sempat drop banget tuh sepak bolanya. Betul. Kan, gitu loh. Tapi akhirnya dia perlahan, ini sekarang tuh dia lagi masa transisi. Jadi ada beberapa pemain-pemain muda yang sebenarnya udah kelihatan kan kalau untuk Jerman kan gitu loh. Striker dia yang masih muda, siapa sih namanya aku lupa. Jerman, Woltemade, bukan? Siapa? Woltemade. Ya. Ya, main Newcastle. Nah itu dia sudah mulai terlihat nih sekarang hasil dari pembinaannya mereka, hasil dari ekosistemnya mereka. Jadi transisi itu sudah mulai terlihat. Nanti kita lihat 2030 apakah mereka menjadi lebih matang atau sekali lagi kita tahu bahwa Jerman itu tim panser kan, dia nggak kehilangan identitas itu, gitu. Beda hal sama Brazil. Betul, Brazil itu tidak pernah kekurangan talenta. Selalu ada talenta yang lahir, talenta baru yang lahir, kayak Vinicius, lalu siapa lagi tuh pemain Brazil ya. Tetapi
permasalahannya adalah mereka bermasalah di identitas. Mereka sekarang ini lagi krisis identitas sepak bolanya. Kenapa? Karena mereka ini yang jadi kalau Spanyol itu contoh baik dalam modernisasi sepak bola. Dia mengevolusi identitas sepak bola, mengevolusi cara bermainnya, tapi tidak kehilangan identitas tiki-takanya. Iya. Beda sama Brazil. Brazil itu ingin bermain seperti Eropa, tapi Hugo Bonitonya hilang. Iya. Itu yang jadi masalah Brazil. Makanya dia juga nggak bisa jauh nih ya. Karena di mana sebuah negara bermain tanpa identitas DNA-nya lah, tanpa DNA-nya, ya pasti sulit gitu. Kalau Brazil gimana mau dia kembali dengan dia Hugo Bonitonya, tapi karena dia dilatih sekarang orang-orang Itali. Jadi Ya, gini, gitu ya. kalau menurut aku untuk Brazil ya, Iya. Brazil itu permasalahannya adalah Jadi melebar kita ke Brazil nggak sampai. apa-apa. Jadi Brazil itu permasalahannya adalah anak-anak pemain-pemain muda mereka itu sudah terlalu cepat bermain di liga-liga Eropa, ya, sehingga jadi dari usia yang masih sangat muda mereka udah pindah ke Eropa, sehingga cara bermain mereka lebih mengadop gaya permainan Eropa. Beda sama eranya Neymar, Ronaldo, Roberto Carlos dan sebagainya. Iya. Mereka berkiprah di Eropa, di klub di luar negaranya, di Eropa itu setelah mereka matang di klub di liganya mereka sendiri, ya kan? Makanya ada dari Santos, kan itu kan Flamengo dan sebagainya gitu ya. Nah itu setelah itu barulah mereka berkarir di Eropa, sehingga mereka punya identitas itu tetap DNA-nya tetap mereka bawa. Mereka main ke Eropa, mereka bawa DNA si Hugo Bonitonya itu. Ya. Gitu loh. Beda sama yang sekarang. Kalau yang sekarang itu karena terlalu muda mereka udah pindah ke Iya. akademi Eropa, akhirnya bermain permainan identitasnya mereka hilang gitu. Oke Bu, mungkin kita bergeser sedikit, lompat sedikit langsung ke, memang nggak cukup waktunya kalau kita bahas bola ini. Tapi kita langsung bahas coba soal, saya minta sedikit pandangan Ibu soal Gianni Infantino. Jadi memang hari ini cukup ramai dia diminta mundur segera dari jabatannya karena berbagai macam kekacauan sebenarnya di Piala Dunia 2026 ya. Ada dari bagaimana nasib timnas Iran yang terkatung-katung, saya bilang terkatung-katung. Terus dari wasit Somalia, terus terakhir juga apa, kartu merah Valorant Balogun yang diintervensi oleh Donald Trump. Gimana Bu sebenarnya ngelihat ketika sepak bola bisa diintervensi dari politik ataupun dari luar olahraga lah sebenarnya, gimana? Yeah. Kalau secara de jure, kan memang seharusnya tidak boleh ada politik di dalam olahraga. Iya. Secara de jure. Tapi de facto kan apapun itu, mau FIFA, mau UEFA ataupun apa itu tetap akan ada pengaruh politik. Nah sekarang masalahnya adalah kali ini kan terlalu terlihat. Iya. Di Piala Dunia yang ini itu terlalu terlihat. Karena mungkin mainnya di Amerika ya, di mana Amerika kan kemarin Amerika Serikat tuh agak sedikit bukan toksik ya aku ngomongnya, apa ya? Lagi banyak konflik lah gitu kan gitu. Jadi dengan negara-negara terutama negara-negara Timur Tengah ya seperti Iran gitu kan. Lalu kemudian jadi banyak dramanya. Termasuk masalah kartu merahnya Bellegarde. Ya kan? Itu sebenarnya memang ya agak sedikit mengurangi sportivitas di dalam fair play di dalam Piala Dunia ini gitu. Ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah kena kartu merah tiba-tiba kartu merahnya ditangguhkan supaya dia bisa bermain. Dan itu diizinkan oleh FIFA. Dan itu yang nelpon langsung dari presidennya dan Donald dengan Trump bangganya dia mengakui ke publik dan dengan konferensi pers dia itu berpikir bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa dia pikir ya kalau kena kartu merah nanti next tuh mereka main cuma 10 orang. Lu gila nggak? Ya kan? Jadi wajar ya. Kalau menurut aku ya Piala Dunia yang kali ini tuh terlalu banyak pro kontranya gitu. Betul. Ya. Iya. Terlalu kontra apa namanya istilahnya itu kontroversial gitu. Iya. Tapi dari kontroversinya itu tidak dari unsur-unsur olahraganya. Maksudnya kalau dari olahraga bisa kayak gol yang tiba-tiba dianulir, oke lah masih kita ngomong. Ya, artinya kontroversi itu baik dari luar maupun dari dalam olahraganya, dalam pertandingannya ya kan berapa banyak kontroversial yang akhirnya menjadi
spekulasi-spekulasi kan Betul. gitu ya. Yang akhirnya tuh kayak melahirkan spekulasi anak FIFA lah, ya kan. Argentina dimulusin lah gitu kan. Akhirnya banyak muncul spekulasi-spekulasi seperti itu. Nah itu yang memang harus jadi concern FIFA sih menurut aku ya gitu. Ya aku nggak kurang paham ya kalau misalnya apakah memang Infantino itu harus mundur ya. Kalau memang begitu kan harusnya dari UEFA atau dari AFC dan sebagainya. konfederasi ya harus itu kan ada jalurnya lah ya Iya. gitu. Aku nggak paham juga kan seperti apa. Cuman kalau dikatakan bahwa apakah pagelaran Piala Dunia 2026 ini bagus menurut aku secara sportivitas, secara fair play, secara banyak banget juga yang sulit banget masuk ke Amerika ya. Iya. Itu menurut aku nggak terlalu good lah. Ya. Dan kan anyway Amerika FIFA itu ingin membuat sepak bola ini juga menjadi entertainment. Iya. Ya kan gitu loh, dengan adanya halftime show Iya, itu kan dia mengadop Amerika banget gitu Iya. loh, dengan NFL-nya ya ada Super NBA Bowl juga ya seperti kan itu. ya, NBA ya mungkin nanti kita nggak tahu nih nanti pada saat 2000 berapa 30. 30 apakah ini akan masih tetap akan seperti itu ya kan. Ada halftime show dan sebagainya. Kan ini juga pro kontra kan. Iya, iya. Gitu, Yang halftime jelas show-nya. sebenarnya apapun masalahnya sebenarnya harusnya FIFA ketika itu berbentur misalnya katakanlah Iran. Sebenarnya kan kalau saya pribadi sangat menyayangkanlah perlakuan pada Iran. Apapun itu ada masalah politik antara Amerika Serikat dan Iran harusnya bisa diselesaikan sebelum event berlangsung. Jadi Iran pun clear untuk mengikuti kalau dia memang harusnya seperti itu tidak usah ikut sekalian Iran ya kan. Sebenarnya Iya. tidak usah diganti saja oleh FIFA atau bagaimana. Pelajaran yang kita bisa ambil di Piala Dunia. Oke, apa itu kalau dari Jangan pernah lu mandiin anak orang. Karena suatu hari lu bakal dikalahin. Itu banyak banget. Itu Messi katanya kalau dia tahu mandinya Yamal itu dia bakal jadi lawan dan ditabok-tabokin itu Bu. Dikeplak-keplak ya, Say. Makanya nggak boleh tuh. Ingat Iya kan, teman-teman. inget ya. Jangan pernah mandiin anak orang. Kalau lu pemain bola, apalagi lu Mega Bintang, jangan pernah lu sembarangan mandiin anak orang. Ya kan? Karena itu bakal jadi bumerang buat lo. Jadi jebakan di masa depan. Asli.